Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bertemu melalui udara di Radio Insani 88 FM. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita usahakan di pagi menjelang siang hari ini sebagai ibadah bagi kita semuanya, diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah bimbingan taufik, demikian juga agar bisa mengikhlaskan apa yang kita lakukan. Tidak lupa salawat dan juga salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikuti ajarannya. Kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah. Sebelum kita memulai kajian pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin menyapa kepada saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah yang ada di Kabupaten Banjarnegara, arah Karangkobar kalau tidak salah, daerahnya saya lupa namanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan musibah ini sebagai pintu kebaikan bagi saudara-saudara kita, karena sesungguhnya apa yang menimpa muslim, apa yang menimpa seorang mukmin adalah kebaikan, dan seorang mukmin tidak akan pernah rugi ketika mendapatkan bencana sekalipun ataupun bahkan kematian. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati saudara-saudara kita yang masih, mungkin ada informasi yang sampai kepada saya, ada yang masih kehilangan sanak famili. Tentunya ini adalah musibah yang besar, tetapi sekali lagi, bagi setiap muslim, setiap mukmin, ini adalah kebaikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, luangkan sesaat bagi saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, yang sedang dalam kesulitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan mereka, menguatkan hati-hati mereka, dan yang meninggal di antara mereka semoga diterima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini tentang amalan-amalan sebagai pintu pahala dan penghapus dosa. Amalan yang kelima yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini adalah berbuat baik dan mengajak kepada kebaikan. Berbuat baik dan mengajak kepada kebaikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahihul Jami'. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma'rufin sadaqah wad dalu 'alal khair kafa'ilihi
Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Waddal 'alal khair kafa'ilihi, dan orang yang menunjukkan kepada kebaikan bagaikan orang yang melakukannya. Setiap yang ma'ruf, setiap yang baik itu merupakan sedekah. Yang perlu kita ketahui di sini adalah apa yang bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang ma'ruf. Sesuatu yang ma'ruf dijelaskan oleh para ulama, yang ma'ruf adalah yang ditunjukkan oleh Alkitab, yaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwasannya wad-dalil ala kauni dzalika syai' ma'rufan aw munkara huwa al-kitab was sunnah. Para ulama mengatakan bahwasannya dalil yang menunjukkan bahwasannya sesuatu itu ma'ruf atau sesuatu itu mungkar, dalilnya, landasannya adalah Alkitab was sunnah. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, dipuji oleh Allah, dipuji pelakunya oleh Allah, itu adalah sesuatu yang ma'ruf. Demikian juga segala sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, dipuji oleh Nabi bahwasanya akan mendapatkan pahala ini dan itu, dipuji oleh Nabi pelaku-pelakunya, maka kita mengatakan ini adalah sesuatu yang ma'ruf. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Mengerjakan perkara yang wajib atau perkara yang sunnah itu merupakan sedekah. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan waddal 'alal khairi kafa'ilihi, dan seorang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain bagaikan orang yang melakukannya. Seorang yang menunjukkan kepada orang lain ini kebaikan, diajarkan kepada orang tersebut, maka orang tersebut mendapatkan pahala orang yang diajari tersebut, dan hal itu tanpa akan mengurangi sedikit pun pahala orang yang mengamalkannya. Maka ini merupakan sesuatu yang Masya Allah begitu besar pahalanya. Kita harus senantiasa berusaha untuk mengingatkan saudara kita kepada perkara yang ma'ruf. Terkadang seorang bisa sedang dalam kondisi santai duduk, tetapi dia senantiasa mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia telah mengajarkan kebaikan kepada orang lain, dan orang lain yang diajarkan sedang beramal. Maka jangan sia-siakan kesempatan kita kepada mungkin para bapak kepada anaknya, para ibu kepada anak-anaknya, ajarkan kebaikan. Karena yang namanya manusia tatkala mengalami malas, mengalami sakit yang menghalangi seorang dari beramal, ada urusan sibuk, tetapi ketika seorang bisa memanfaatkan celah mengajarkan kebaikan kepada orang lain, dia akan senantiasa mendapatkan pahala. Apalagi orang-orang yang diajarkan adalah orang-orang yang giat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan untuk membahas hadis yang setelahnya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan seorang yang dia senantiasa mengusahakan kebaikan. Apa keutamaannya? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan
disebutkan oleh Imam Syekh Al-Albani di dalam Sahihul Jami'. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bistina'il ma'ruf fa innahu yaqiya masari as-su." Kanjeng Nabi menyebutkan, hendaklah kalian mengusahakan kebaikan. Usahakan dalam kehidupan kita untuk terus berbuat baik, dengan lisan, dengan perbuatan, dan juga hati. Jadikan kita semuanya adalah baik. Kita terus berusaha melakukan kebaikan, mengusahakan kebaikan-kebaikan. Apa faedahnya? Fa innahu, sesungguhnya hal itu, yaqiya masari as-su, sesungguhnya berbuat baik, mengusahakan kebaikan itu dapat melindungi seorang dari mati secara buruk. Artinya orang yang senantiasa berbuat baik, dia akan mendapatkan husnul khatimah. Dia akan mendapatkan akhir yang baik di dalam kehidupan. Mati dalam kondisi dia melakukan kebaikan. Gambarannya bagaimana? Gambarannya adalah ketika seorang dia mengisi kehidupannya dengan kebaikan, lisannya senantiasa berkata baik atau dia diam, kemudian anggota tubuhnya senantiasa berusaha untuk melakukan kebaikan, hatinya juga terus diusahakan untuk menjadi hati yang baik, secara otomatis ketika dia meninggal dunia, dia akan berada dalam kebaikan. Karena yang namanya kematian itu datangnya tiba-tiba. Ketika kita sudah penuhi kehidupan kita dengan kebaikan, lisan kita baik, amal perbuatan kita baik, hati kita juga terus berusaha untuk menjadi hati yang baik, maka niscaya ketika kita mati, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Sehingga para ulama mengatakan, barang siapa yang hidup pada sesuatu, maka dia akan mati padanya. Orang yang senantiasa mengisi kehidupannya dengan ketaatan kepada Allah, dengan salat berjamaah, menghadiri majelis ta'lim, kemudian senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia, maka dia akan mati pada hal itu. Sebagaimana kita akan dapati, na'udzubillah, dari su'ul khatimah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari su'ul khatimah. Itu orang-orang yang kesehariannya diisi dengan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maksiat yang besar, silih berganti dalam kehidupannya, dosa-dosa besar, terus dia usahakan. Kita dapati mati pun dalam kondisi seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang yang mati dalam kondisi sedang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang overdosis, ada yang mati sedang jalan bersama pacarnya, kecelakaan, ataupun sedang dengan kekasih gelapnya, selingkuhannya. Ada yang mati dalam kondisi berjudi, ada yang mati dalam kondisi sedang menghadiri konser musik, ada yang mati sedang tawuran. Na'udzubillah min dzalik. Karena apa? Karena orang tersebut tidak memperhatikan apa yang telah dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat jelas sekali, "Alaikum bistina'il ma'ruf." Hendaklah kalian terus mengusahakan kebaikan, karena sesungguhnya seorang yang terus mengusahakan kebaikan, kebaikan tersebut akan melindungi dari mati secara buruk. Saudaraku kaum muslimin muslimat, bapak ibu, saudara-saudari, para pendengar Radio Insani dimanapun anda berada, berusahalah mulai saat sekarang ini untuk mengisi kehidupan kita dengan lembaran-lembaran yang baik,
tentunya kita terus berusaha dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Amalan yang keenam yang menjadi pintu pahala adalah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat ayat yang ke-33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan." Siapakah yang lebih baik perkataannya? Mimman da'a ila Allah, dari seorang yang menyeru kepada Allah, wa amila salihah, dan beramal saleh, wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan sighahnya adalah pertanyaan, wa man ahsanu qawlan. Siapa yang lebih baik perkataannya dari orang yang menyeru ke jalan Allah? Maksud dari ayat ini adalah tidak ada perkataan yang lebih baik, tidak ada usaha yang lebih baik daripada perkataan dan usaha yang dicurahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perkataan yang lebih baik. Ini meniadakan, maknanya adalah peniadaan. Tidak ada perkataan yang lebih baik dari perkataan seorang yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mungkin tergambar kalau di dalam benak kita bahwasanya ketika kita berbicara dakwah itu adalah berdiri di atas mimbar Jumat ataupun di mimbar-mimbar pengajian, majelis-majelis taklim di hadapan ratusan ribuan orang. Bukan seperti itu dakwah. Yang namanya dakwah memang itu termasuk bagian dari dakwah, tetapi sebenarnya dakwah itu adalah tugas paling mulia yang ada di alam dunia ini. Karena berdakwah itu adalah apa yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Mereka manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka adalah manusia-manusia terbaik. Manusia terbaik, pekerjaannya pun pekerjaan yang terbaik. Tugasnya para nabi, para rasul mengajak manusia ke jalan Allah. Maka kalau seandainya kita ingin mendapatkan kebaikan sebagaimana yang didapatkan oleh para nabi dan para rasul, kita bisa mengikuti dengan cara berdakwah, mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi saya mengingatkan bahwasanya yang namanya dakwah tidak nunggu kita harus jadi seorang ulama, menjadi seorang ustadz, menjadi seorang mubaligh, dai, tidak. Tetapi yang namanya dakwah ketika kita sudah mengetahui satu permasalahan di dalam Islam, kemudian kita memahami dengan baik dan kita sudah mengamalkannya, maka kita tertuntut untuk menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Sebagaimana kita dapati para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka berislam dalam waktu ataupun kurun waktunya singkat sekali. Dalam artian masuk ke dalam ajaran Islam, belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa syariat, kemudian mereka mengatakan kepada Nabi, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah kami sebagai penyeru bagi kaum kami. Dan ini dikatakan oleh beberapa orang sahabat yang semacam itu. Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya ilmu yang sedikit tidaklah menghalangi seorang itu melakukan dakwah, mengajak saudara, mengajak orang lain untuk
ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, setiap kita harus merasa menjadi seorang da'i. Dalam artian apa? Kita punya beban, kita sudah punya ilmu sebagiannya berkaitan dengan ayat ataupun berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tertuntut setelahnya untuk apa? Untuk menyerukan hal itu kepada saudara-saudara kita. Muslimin muslimat, para pendengar Radio Insani dimanapun Anda berada, pembahasan yang setelahnya adalah tentang keutamaan berdakwah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wallah la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min ayyakuna laka humrun na'am." Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi, demi Allah, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, seandainya Allah memberi hidayah kepada seorang atas perantara dirimu, khairun laka min ayyakuna laka humrun na'am, maka ganjarannya itu jauh lebih baik bagi kalian daripada kalian mendapatkan seekor unta merah." Bapak Ibu muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, seorang yang menjadi perantara terbukanya hati seorang untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Kanjeng Nabi, orang tersebut dia mendapatkan balasan yang lebih baik dari unta merah. Unta merah itu kendaraan tunggangan yang sangat istimewa di bangsa Arab ketika itu. Tentunya kalau dibandingkan dengan zaman kita sekarang ini adalah kendaraan yang mewah di zaman kita sekarang ini. Sebutkan apalah kendaraan tersebut, mobil mewah atau apa, karena kondisi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya berbeda dengan kondisi kita. Beliau menyebutkan sesuatu yang ada di masyarakat beliau, unta merah sebagai sebaik-baik harta yang ada di zaman itu. Lihatlah bagaimana besarnya pahala bagi seorang yang dia berusaha untuk membuka hati saudaranya. Perkara hidayah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Membukanya hati seorang itu Allah yang bisa membukanya, tetapi kita bisa mengusahakan untuk bisa tersampaikannya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Sebagaimana para nabi tertuntut untuk mendakwahi kaumnya, sebagaimana para rasul juga tertuntut untuk mendakwahi kaumnya. Ini menunjukkan bahwasannya manusia itu punya peran untuk menjadikan orang lain itu mendapatkan hidayah. Kalau seandainya hidayah itu mutlak di tangan Allah, dalam artian nggak perlu kita dakwahi, maka tentunya akan sia-sia diutusnya para nabi, diutusnya para rasul. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang berdakwah, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithla ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dhalalah fa alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'a." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, man da'a ila huda, barang siapa yang mengajak kepada kebenaran, kana lahu, maka baginya minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, dan tidak mengurangi pahala orang yang mengikutinya sedikit pun.
Ini keutamaan yang sangat besar. Ketika seorang mengajak orang lain, mendakwai orang lain, kemudian terbuka hatinya orang tersebut dengan perantara dakwah tersebut, maka orang tersebut akan terus mendapatkan pahala. Kalau seandainya yang didakwahi 10 orang, yang didakwahinya 20 orang dan seterusnya, maka seperti itulah pahala besar yang didapatkan oleh orang-orang yang dengan perantaranya terbuka hati untuk menerima kebenaran. Di sisi yang lain, Kanjeng Nabi mengatakan, wa man da'a ila dhalalah, barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, menyeru kepada kekufuran, menyeru kepada maksiat, maka baginya dia akan mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min athamihim syai'ah, dan tidak mengurangi sedikit pun dosa orang yang mengikutinya. Saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, hadis ini menunjukkan kepada kita, yang pertama adalah di sana ada pahala yang senantiasa bisa terus mengalir walaupun nantinya kita sudah meninggal dunia. Walaupun kita sudah berkalang dengan tanah, akan ada orang-orang yang kirim pahala kepada kita jika kita mengajari kebaikan kepada mereka. Dan yang kedua adalah di sana ada dosa yang terus dikirimkan kepada siapa? Kepada kita, na'udzubillah, kalau kita mengajarkan kepada kesesatan, mengajarkan kepada kesyirikan, mengajarkan kepada maksiat. Ini adalah sangat mengerikan sekali. Di samping ada pahala jariyah, juga ada dosa jariyah yang terus mengalir. Berhati-hatilah menjadi pelopor maksiat. Berhati-hatilah menjadi pelopor kemungkaran. Walaupun mungkin di dunia sekarang masih punya ini dan itu, tetapi suatu saat nanti pasti akan begitu menyesal kenapa di dunia menjadi pelopor maksiat, menjadi pelopor kemungkaran. Yang harus kita usahakan dalam kehidupan kita adalah kita ingin menjadi pelopor kebaikan, menjadi orang-orang sebagai pencetus kebaikan, dalam arti menghidupkan apa yang telah tidak diamalkan oleh masyarakat, menghidupkan majelis-majelis Al-Quran di masjid-masjid, menghidupkan majelis-majelis ta'lim di masyarakat. Ketika kebanyakan masyarakat hiburannya adalah dengan televisi, dengan musik, maka kita alihkan bagaimana masyarakat bisa menikmati kembali, bagaimana kaum muslimin bisa berbahagia dengan bacaan Al-Quran, bisa mendapatkan ketenangan dengan bacaan Al-Quran. Kita berusaha untuk menjadi pelopor kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya sebagai orang-orang yang diberikan kemudahan menjadi mafatihal khair, sebagai orang-orang yang membuka pintu kebaikan. Dimanapun kita berada, kita menjadi keran kebaikan yang orang lain bisa mengambil dari kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang termasuk dikatakan sebagai maghalikus syarr, orang-orang yang menutup pintu-pintu kejelekan. Maka kecelakaan yang sangat besar bagi seorang ketika dengan bangganya dalam kehidupan dunia ini, dengan bangganya melakukan maksiat, menunjukkan maksiatnya tidak ada orang satu desa ini yang melakukan seperti saya, umpamanya seperti itu. Jangan bangganya mungkin pulang dari kota ataupun pulang dari luar negeri, mengetahui kebiasaan, adat, tradisi, pakaiannya orang-orang kafir kemudian digunakan di masyarakat, sehingga banyak di antara masyarakat yang ngikuti dia. Maka hati-hatilah, kiriman
banjir dosa itu akan datang kepadanya. Karena apa? Kalau ada satu orang saja ngirim pahala kepada kita, mengirim dosa kepada kita, kita akan binasa. Wong dosa kita saja sudah banyak, apalagi dikirimi sama orang lain. Kebayang? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang muncul di televisi, muncul di panggung-panggung, dengan apa? Dengan mengumbar aurat, dengan mengumbar dosa, model pakaian yang berubah dari satu waktu ke waktu yang lain, kemudian diikuti oleh seluruh penduduk Indonesia. Maka na'udzubillah min dzalik, dari hal yang semacam ini jangan sampai kita tergiur dengan kehidupan dunia, mendapatkan bayaran sekian miliar untuk apa? Untuk jadi model dengan membuka aurat. Karena sesungguhnya berapa juta orang yang akan mengikuti model tersebut, maka demikianlah sebesar itu juga dosa yang akan dia dapatkan selama dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu mengerikan kalau seandainya seorang harus datang kepada Allah dengan dimintai pertanggungjawaban seluruh amal ibadah yang dia lakukan di dunia. Maksiat ditanyakan semuanya, kenapa dia melakukan seperti ini, kenapa dia melakukan, akan kewalahan di hadapan Allah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang dia menjadi pencetus keburukan, orang-orang yang menjadi pionir di dalam apa? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin muslimat, para pendengar Radio Insani dimanapun Anda berada, kita lanjutkan yang ketujuh. Amalan sebagai pintu pahala bagi kita adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatun, dan hendaklah ada di antara kalian satu umat, yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada yang ma'ruf. Sebagaimana tadi telah kita ketahui apa arti ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan mungkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Ibadah amar ma'ruf nahi mungkar adalah ibadah yang agung. Yang ingin saya ingatkan di sini beberapa hal yang berkaitan dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ada beberapa hal yang ingin saya ingatkan sebelum kita membahas hadis yang nanti disebutkan di sini. Yang perlu kita ketahui, yang pertama adalah berkaitan dengan amar ma'ruf adalah landasan di dalam melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Apa landasannya? Saya sebutkan secara ringkas karena waktunya. Landasan di dalam melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah Alkitabu was sunnah. Kita mengetahui sesuatu itu ma'ruf adalah Alkitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan oleh Al-Quran ataupun oleh Allah di dalam Al-Quran, diperintahkan oleh Nabi di dalam sunnah, dipuji oleh Allah dan juga Nabi-Nya, dijanjikan pahala oleh Allah dan Nabi-Nya. Maka itu adalah sesuatu yang ma'ruf. Dan yang mungkar adalah apa yang dikatakan sebagai dosa, dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dilaknat oleh Allah dan juga Rasulnya. Adanya hukuman-hukuman bagi pelaku dosa tertentu di dalam Al-Quran dan juga sunnah, maka itu adalah sesuatu yang mungkar. Jadi
Jadi sekali lagi, yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, yang pertama adalah kita harus tahu landasan amar ma'ruf dan nahi mungkar itu adalah Al-Quran dan juga sunnah. Yang kedua, seorang yang hendak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, hendaklah dia memahami tentang hakikat yang ma'ruf dan memahami tentang hakikat yang mungkar. Seorang tertuntut ketika mau melaksanakan amar ma'ruf dan ketika mau melaksanakan nahi mungkar, dia tertuntut untuk mengetahui, memahami, mengilmui apa yang ma'ruf itu dan apa yang mungkar. Dan sisi yang lain adalah bahwasanya seorang tertuntut juga untuk bisa dan sanggup membedakan apa yang ma'ruf dan mana yang mungkar, bisa membedakan. Demikian juga seorang yang hendak melaksanakan ibadah ini harus bisa mengetahui bagaimana kondisi orang yang diperintah dan orang yang dilarang. Harus tahu semacam itu. Kemudian yang ketiga, yang berkaitan dengan ibadah besar, yaitu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang ketiga, yaitu berupa syarat di dalam mengingkari kemungkaran. Syaratnya adalah yang pertama, seorang harus yakin dan sanggup memastikan bahwasannya sesuatu yang mau diingkari itu adalah benar-benar mungkar. Dalam artian dalilnya bisa diterapkan, seorang bisa menerapkan dalil ini adalah kemungkaran. Yang kedua, kemungkarannya adalah terjadi pada saat itu. Ketika seorang hendak melaksanakan nahi mungkar, maka orang tersebut harus mengetahui bahwasannya kemungkarannya itu terjadi saat itu juga. Kemudian yang ketiga, kemungkarannya itu adalah sesuatu yang nampak, bukan sesuatu yang dicari-cari, yang ada di mata-matai, bukan. Tetapi kemungkarannya itu harus yang nampak, yang lahir, yang kelihatan dengan jelas. Karena Islam melarang dzan, persangkaan kepada saudara kita sesama kaum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dzan. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari persangkaan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iyyakum wadh-dzan fa inadh-dhanna akdzabul hadits. Jauhi oleh kalian dzan, karena sesungguhnya dzan itu adalah sedusta-dusta ucapan. Kemudian yang keempat, syarat yang harus dipenuhi ketika mengingkari kemungkaran, yang diingkari bukan masalah ijtihadiyah. Yang diingkari bukan masalah ijtihadiyah ataupun hasil ijtihad para ulama, tetapi sesuatu yang pasti dalilnya dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi SAW. Kita lanjutkan poin yang keempat, yang berkaitan dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah tingkatan dalam nahi mungkar. Tingkatan di dalam nahi mungkar. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Kanjeng Nabi mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, wa in lam tastati fa bilisanihi, wa in lam tastati fa biqalbihi, fadzalika ad'aful iman. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu selemah-lemah iman. Jadi tingkatan di dalam nahi mungkar itu, yang pertama adalah dengan tangan, dengan kekuatan. Yang dimaksudkan kekuatan di sini adalah kekuatan yang mampu meredam satu maksiat ataupun kemungkaran tersebut hingga tidak ada lagi. Kemudian yang kedua dengan lisan. Lisan adalah bagi orang-orang yang memiliki kemampuan ilmiah, lisannya, ucapannya didengar, fatwanya didengar. Kemudian yang ketiga
kewajiban yang harus tetap ada dalam diri seorang muslim adalah dengan hati, harus ada. Dan terkadang hal ini juga luput dari kehidupan seorang muslim. Ketika melihat kemungkaran, hatinya sudah nggak mengingkari lagi. Berarti apa? Sudah tidak ada selemah-lemah iman. Karena kita tahu bahwasanya yang namanya keimanan itu bisa bertambah, terus bertambah sampai suatu tingkatan di mana iman itu sempurna. Dan di sisi yang lain yang namanya keimanan itu bisa berkurang sampai tidak tersisa sedikit pun. Jadi sangat mungkin sekali ketika seorang melihat kemungkaran, dalam hatinya sudah tidak lagi mengingkari, tidak benci kepadanya. Karena ada mungkin kondisi semacam ini, orang ketika melihat kemungkaran senang, tetapi hatinya mengingkari. Ada orang yang mungkin melihat tetapi nggak senang, tetapi hatinya nggak mengingkari. Lebih baik mana kondisinya? Yang pertama dia senang dalam arti hawa nafsunya senang, tetapi hatinya ini mungkar, ini batil, ini haram. Yang kedua, orang ini sudah saking biasanya melihat sesuatu maksiat, tetapi hatinya nggak mengingkari sama sekali. Maka tentunya pengingkaran ini harus tetap ada dalam diri seorang mukmin. Yang menginginkan apa? Keutuhan imannya harus ada. Kemudian yang kelima, yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar adalah harus adanya prioritas di dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Perkara yang diperintahkan itu harus perkara yang besar. Kemudian yang setelahnya. Al-aham thummal muhim, yang terpenting kemudian yang penting setelahnya. Demikian juga dalam masalah nahi mungkar, kemungkaran terbesar yang harus diingkari. Kemudian yang keenam yang berkaitan dengan hal ini adalah seorang harus menimbang maslahat dan mafsadat. Maslahat kebaikannya apa ketika dilakukan amar ma'ruf dan ketika dilakukan nahi mungkar. Maslahatnya apa, kebaikannya apa, dan juga mafsadatnya, kerusakannya itu apa. Kemudian yang terakhir yang harus dilakukan oleh seorang yang hendak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar adalah seorang tersebut harus tidak tergesa-gesa di dalam melaksanakan amar ma'ruf dan tidak tergesa-gesa dalam melaksanakan nahi mungkar, tidak tergesa-gesa di dalam melaksanakan nahi mungkar. Karena terkadang orang-orang datang kepada kita dengan satu berita, ternyata kita teliti berita itu adalah kebohongan, kedustaan. Maka di dalam Islam ada aturan mainnya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Tabayyunlah, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang fasik, orang yang tidak baik, dia mendatangkan sebuah berita kepada kita, fatabayyanu, maka lakukanlah tabayyun, cross check apakah benar terjadi kemungkaran sebagaimana dikatakan oleh orang tersebut, ataukah hanya sekedar bualan ataupun omong kosong semata. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis di dalam kitab yang sedang kita kaji ini. Sebuah hadis yang dinukilkan oleh Syekh Al-Albani di dalam silsilah sahihah tentang keutamaan orang-orang yang melakukan nahi mungkar di akhir zaman. Nabi SAW beliau bersabda, inna min ummati qauman yu'tuna mithla ujuri awwalihim yunkiruna al-munkar. Kata Nabi SAW, inna min ummati, sesungguhnya ada di antara umatku qauman, satu kaum, yu'tuna mithla ujuri awwalihim, mereka akan diberi pahala seperti pahalanya generasi pertama. Apa yang mereka lakukan? Yunkirunal munkar, mereka itu mencegah perbuatan mungkar, mengingkari kemungkaran. Itu yang dilakukan oleh mereka. Hidup di akhir zaman, tetapi subhanallah, mereka mendapatkan pahala sebagaimana pahala para pendahulu, orang-orang salafus saleh. Karena apa? Karena melakukan pengingkaran
terhadap apa-apa yang mungkar. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin materi kajian kita cukupkan sampai di sini, sampai pintu pahala yang ketujuh yang tadi kita bahas. Dari yang kelima, berbuat baik dan mengajak kepada kebaikan. Yang keenam, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketujuh adalah melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan insya Allah kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan yang akan datang biidznillah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Ya, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan siang hari ini yang sangat bermanfaat buat kita. Bagaimana kita senantiasa semoga diberi kemudahan agar kita senantiasa dibukakan ya pintu hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa meraih amalan-amalan pintu surga dan juga amalan yang dapat menghapus dosa kita. Dan alhamdulillah kajian ini sangat bermanfaat, dan tentunya mari kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian kita agar kita nantinya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan yang kedua akan kami undang seluruh pendengar Indonesia ini untuk berpartisipasi dalam program kajian di kesempatan hari ini. Itu kajian bersama beliau Ustadz Syagara Ahmad dalam amalan-amalan pintu pahala dan juga penghapus dosa. Dan bagi Anda yang akan bertanya, berkonsultasi dan juga bersoal jawab, Anda bisa melayangkan pertanyaan Anda via SMS di nomor 085 600 100 880. Baik Ustadz, kita bacakan pertanyaan yang pertama. Ini datangnya dari Mas Priyono di Purbalingga yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ada kelompok yang mengajarkan kebaikan, tetapi di sisi lain kelompok ini juga mengajarkan kebid'ahan. Apakah kelompok ini termasuk yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Silakan Ustaz. Terima kasih pertanyaannya pada Mas Priyono Purbalingga. Ada kelompok yang mungkin dikatakan mengajarkan kebaikan, di sisi yang lain masih mengajarkan beberapa kemungkaran. Apakah mereka akan mendapatkan pahala karena mereka melaksanakan amar ma'ruf, tetapi di sisi yang lain juga masih mengajarkan kemungkaran? Apakah mereka akan mendapatkan pahala? Maka kita harus melihat kelompok tersebut. Apakah kelompok tersebut sudah melaksanakan apa yang harus diprioritaskan di dalam amar ma'ruf ataukah belum? Kebaikan yang harus ada pada mereka adalah tauhidan, akidah yang lurus harus ada. Itu adalah prinsip yang tidak bisa tidak. Seorang akan mendapatkan pahala dari Allah ataukah tidak ketika tauhidnya murni dan juga ketika akidahnya lurus. Kalau seandainya kita melihatnya sebagai amalan yang begitu ma'ruf, begitu baik, begitu besar amalannya, tetapi tidak ada landasan akidah, maka sebagaimana tadi diisyaratkan pada kajian sebelumnya, Ustaz Ahmad Zainuddin, betul, beliau telah mengisyaratkan kepada kita, menjelaskan kepada kita bagaimana akan sia-sia belaka amalan yang begitu besar, amalan yang begitu mungkin susah payah dikerjakan, biayanya mahal, waktunya juga menyita waktu yang banyak, tetapi tidak dilandasi dengan tauhid, akan sia-sia belaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah kepada kelompok tersebut, sudah benarkah akidahnya ataukah belum? Karena sesungguhnya benarnya akidah ini akan berimbas kepada kebaikan, akan menjadikan baik seluruh apa yang ada, amalan yang ada pada orang tersebut. Jadi lihat dahulu, jangan kita menghukumi mungkin ini baik kemudian ini mengajarkan kebid'ahan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saya anjurkan kepada jenengan untuk melihat apakah mereka mengajarkan kepada akidah yang lurus, mengajarkan kepada tauhid yang murni, ataukah memang masih tercampur dengan khurafat dan lain sebagainya. Maka kalau seandainya masih tercampur dengan kesyirikan, khurafat dan lain sebagainya, la khaira fihim, tidak ada kebaikan pada mereka. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat buat Mas Priyono yang bertanya kesempatan hari ini Tuhan, dan juga bermanfaat buat kita semua. Dan kita lanjutkan Ustaz pertanyaan yang berikutnya yang datangnya dari Saudari Sri di Banjarnegara yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Sri di Banjarnegara, saya sudah memulai ikut kajian-kajian sunnah, tetapi ketika hari Jumat masih mengikuti kegiatan yang tidak disunahkan oleh agama, sambil saya membacakan hadis-hadis
kepada mereka, karena tidak ada waktu lain di mana ibu-ibu bisa berkumpul. Terus bagaimana saya harus bersikap, Ustadz? Terima kasih pertanyaan dari Mbak Sri yang ada di Banjarnegara. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan jenengan di atas pemahaman Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan dipahami oleh generasi awal umat Islam ini. Semoga Allah senantiasa menguatkan dan juga memberikan kemudahan kepada Mbak Sri untuk senantiasa berbekal dengan ilmu yang bermanfaat dan juga bisa memanfaatkan media yang ada seperti Radio Insani ini, bisa terus menguatkan ilmu dan juga menguatkan keistiqomahannya. Apa yang tadi ditanyakan, mungkin masih ada ritual-ritual yang biasa dilakukan di masyarakat. Kemudian Mbak Sri ini ikut gabung, kemudian ikut dompleng berdakwah di dalamnya. Mungkin seperti itu yang saya pahami, seperti itu, membacakan beberapa hadis dari Nabi yang sahih, kemudian masih bergabung dengan acara-acara yang semacam itu. Yang namanya seorang ketika ingin istiqamah di atas kebenaran memang begitu berat cobaannya. Mungkin Mbak Sri sendirian di suatu masyarakat, kemudian berhadapan dengan masyarakat yang sedemikian banyak yang masih menggandrungi dengan apa? Dengan ritual-ritual yang tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama ritualnya itu adalah bukan merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita juga punya husnudzon kepada saudara-saudara kita kaum muslimin karena ketidaktahuannya bahwasanya amalan tersebut adalah tidak dicontohkan, bahkan merupakan pelanggaran terhadap syariat ini karena kejahilan mereka. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka dan juga memaafkan dosa-dosa mereka. Maka ketahuilah bahwasanya apa yang dilakukan, saya sangat salut sekali dengan apa yang dilakukan oleh Mbak Sri. Secara pribadi saya salut sekali. Dalam artian apa? Masih berusaha dalam kondisi yang mungkin keterbatasan ilmu, tetapi masih berusaha untuk apa? Menularkan sesuatu yang dia tahu berupa kebaikan. Semoga para pendengar Radio Insani yang lainnya juga memiliki semangat di dalam menyampaikan dakwah sebagaimana yang dimiliki oleh saudara kita Mbak Sri yang ada di Banjarnegara. Ada seorang dai yang bercerita kepada saya tentang pengalaman di satu masyarakat yang Masya Allah, beliau adalah seorang dai yang senior. Beliau menceritakan tentang bagaimana ketika awal mula dia tinggal di satu masyarakat. Ketika awal mula tinggal di satu masyarakat, beliau biasa diundang untuk acara-acara yang tidak ada contohnya, seperti mungkin ritual-ritual yang merupakan warisan daripada agama-agama sebelum agama Islam tersebar di Indonesia. Tetapi dia adalah seorang yang ditokohkan, jadi seorang dai, dan lisannya didengar, ucapannya didengar. Ketika acara tersebut diberikan kesempatan berbicara, diberi kesempatan untuk berbicara. Besok di tempat lain lagi diundang, diberi kesempatan untuk berbicara. Subhanallah, sampai Ustadz ini mengatakan kepada saya, Alhamdulillah setelah 10 tahun saya berdakwah, walaupun dengan komentar, berbagai macam komentar kepada saya, Alhamdulillah di masyarakat sekarang sudah tidak ada lagi ritual semacam itu. Lihat di masyarakat saya, insya Allah sudah tidak ada ritual-ritual yang semacam itu. Dalam jangka waktu 10 tahun, inilah dakwah yang sebenarnya yang semacam ini. Menyadarkan orang yang tidak kenal sunnah jadi kenal sunnah, yang tidak kenal tauhid jadi kenal tauhid, yang belum tahu bagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jadi tahu tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah dakwah yang sebenar-benarnya. Tetapi banyak di antara kita yang ketika berdakwah itu milih-milih. Dalam artian apa? Kalau yang ngundang itu sudah pemahamannya Quran dan Sunnah semuanya baru mau ngisi, itu sebenarnya sisi dakwahnya dari sisi mana? Mereka sudah biasa taklim, mereka sudah biasa ngaji. Yang ada pahala yang besar adalah ketika menyadarkan tadinya musyrik jadi muwahhid, tadinya ahli bid'ah kemudian menjadi ahli sunnah, tadinya begitu benci kepada kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ajaran-ajarannya, kemudian menjadi orang yang cinta dan mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keberhasilan dakwah semacam ini. Jadi kepada para ikhwan, pada saudara-saudaraku, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam masalah berdakwah kita memang harus punya prioritas. Apa yang harus kita sampaikan?
kemudian celah-celah mana yang bisa kita gunakan untuk berdakwah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semuanya, terutama kepada penanya Mbak Sri yang ada di Banjarnegara. Ya, terima kasih Ustadz atas nasihatnya buat kita semua yang sangat bermanfaat ini, berkenaan bagaimana cara kita seharusnya ya menyikapi permasalahan yang ada di masyarakat. Baiklah, yang selanjutnya Ustadz, kita ajukan pertanyaan ini datangnya dari Pak Solihin di Kota Yasa yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contohkan salah satu perbuatan mungkar karena saya belum paham Ustadz. Terima kasih kepada penanya yang ada di Kota Yasa menanyakan tentang contoh perbuatan mungkar. Saya tadi mengisyaratkan bahwasanya kemungkaran adalah setiap apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, setiap apa yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, setiap apa yang pelakunya itu diancam dengan hukuman di dunia dan juga di akhirat, itu adalah kemungkaran. Jadi apa saja yang dilarang oleh Allah, kemungkaran yang mungkin banyak terjadi dan hampir ini kita saksikan dalam keseharian kita adalah kemungkaran yang ada di rumah. Uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua, maka secara otomatis kebalikannya, lawannya itu, yaitu durhaka kepada orang tua, merupakan sebuah kemungkaran. Ini adalah merupakan kemungkaran. Jadi apa saja yang diharamkan Pak, seperti khamar, itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mungkar. Zina, perjudian, kemudian apalagi yang berupa kemungkaran, itu ada apa, berupa sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka itu adalah sesuatu yang dikatakan sebagai perkara yang mungkar. Allahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustadz atas jawabannya, semoga bermanfaat buat penanya, yaitu Bapak Solihin di Kota Yasa. Kita lanjutkan pertanyaan yang berikutnya Ustadz, ini datangnya dari Mbak Arini di Purbalingga yang bertanya, Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz, Ana berusaha menasihati dan juga mengajak kepada jalan yang benar. Misalnya dulu ia rajin sholat, namun sekarang malahan meninggalkan sholat. Mengajak untuk rajin taklim, jawabnya nanti sajalah, belum siap katanya. Menutup aurat hanya bila ada acara saja, kesehariannya tidak tidak memakai jilbab. Ana sudah menasihati namun tidak ditanggapi, malahan beliau tidak perlu menasihati karena tidak usah soalim. Ana sedih dengan harus bagaimana menyikapi yang seperti ini Ustaz, mohon nasihatnya. Terima kasih pertanyaannya kepada Mbak Rini yang ada di Purbalingga. Memang sesuatu ataupun perkara yang kita harus bersedih ketika ada orang-orang di sekeliling kita yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Masya Allah, sebenarnya hal ini sudah diisyaratkan kepada pada pertanyaan ataupun jawaban yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Ahmad Zainuddin tadi di awal kajian sebelum ajian saya ini, yang beliau mengatakan bahwasannya, saya ingatkan kembali bahwasannya seorang hidup di bumi Allah, hidup dengan fasilitas dari Allah, berdiri di atas tanah yang Allah Ta'ala ciptakan, makan, minum, udara, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kok iya diperintah sedikit saja kok nggak mau. Itu adalah seperti seorang bawahan ataupun pekerja yang tinggal di rumah majikannya, makan dari harta majikannya, segala sesuatu dari majikannya. Ketika majikannya memerintahkan tolong dibersihkan ini, nanti, maka seorang selayaknya untuk bersegera untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita beribadah kepada Allah itu dalam rangka syukur. Kita beribadah kepada Allah itu bukan minta, karena apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanallah begitu banyak sekali. Kita beribadah kepada Allah itu dalam rangka syukur. Berapa sih harganya tubuh kita? Subhanallah, mahalnya luar biasa. Kapan kita mau bersyukur kepada Allah? Kalau sekarang kita masih beribadah kepada Allah dalam rangka minta lagi, sholat biar kaya, sholat biar lancar rezekinya dan seterusnya. Padahal kita bersolat, mengerjakan sholat karena apa? Allah telah menciptakan kita, telah memberikan rezeki kepada kita, memfasilitasi kita semuanya dalam kehidupan di dunia ini. Ini yang kadang-kadang keliru di masyarakat. Kadang-kadang ada ungkapan lah kayak sholat terus biar sugi-sugi.
Padahal sholat itu bukan nyari kekayaan, bukan nyari harta, tetapi kita bersolat kepada Allah dalam rangka mengagungkan Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Mbak Rini yang ada di Purbalingga, sekali lagi kalau mungkin bisa dinasihatkan hal yang semacam ini kepada temannya, kepada saudaranya, ataupun mungkin dengan cara-cara yang lain, mungkin Mbak Rini bisa minjam kepada temannya tersebut atau saudaranya tersebut sesuatu. Ketika temannya itu meminta untuk dikembalikan, nanti kalau sudah 1 tahun, umpamanya seperti itu, minjem motor, nanti kalau sudah 1 tahun itu, kira-kira akan diterima nggak alasan semacam itu? Kan nggak. Padahal hartanya harta siapa? Hartanya temannya. Kok dipakai seenaknya saja gitu istilahnya? Mungkin bisa dilakukan hal yang semacam itu. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga bermanfaat buat penanya, itu Mbak Rini di Purbalingga. Kita lanjutkan Ustadz. Pertanyaan berikutnya datangnya dari WhatsApp ya, dari Rode Insani yang bertanya. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bilang hidayah itu dicari bukan dinanti. Bagaimana cara kita menghadapi hidayah itu sendiri, dan juga apa ciri-cirinya saat orang itu mendapatkan hidayah? Karena zaman sekarang banyak orang yang hidup dalam kepura-puraan. Terima kasih. Apa yang tadi ditanyakan, hidayah bukan ditunggu tetapi dicari. Memang benar seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan yang semacam itu di dalam firman-Nya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan berikan kepadanya hidayah di jalan kami, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang mencari hidayah petunjuk adalah bukan orang yang berpangku tangan, tetapi dia terus berusaha dan meminta kepada Allah dengan tulus untuk mendapatkan hidayah tersebut. Tadi yang ditanyakan apa? Tanda orang mendapatkan hidayah atau gimana? Gimana? Tadi yang ditanyakan tandanya orang mendapatkan hidayah atau gimana tadi? Iya, ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di zaman sekarang itu banyak orang yang hidup dalam kepura-puraan. Tanda orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang dia bisa melaksanakan perintah dan bisa menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda kebaikan bagi seorang hamba ketika seorang diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Itu namanya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyapa dalam kehidupannya. Jadi wallahu a'lam, tanda orang mendapatkan hidayah adalah kemudahan untuk beramal saleh dan juga kemudahan untuk meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan pertanyaan yang berikutnya Ustaz, berkenaan dengan mendidik anak ini. Ini ditanya dari Ibu Maratun ya di Purwokerto yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, saya sering nggak bisa menahan marah sama anak-anak yang meski setelah saya marah, saya sadar kalau itu perbuatan dosa. Apa dosa yang sering saya lakukan ketika memarahi anak bisa terkikis dengan air wudhu? Mohon nasihatnya Ustaz. Terima kasih pertanyaannya kepada Ibu Maratun yang ada di Purwokerto. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada ibu dalam pendidikan anaknya, dan juga kepada seluruh kaum muslimin diberikan kemudahan kepada mereka juga untuk melakukan pendidikan anak sesuai dengan ajaran Islam ini. Yang perlu kita ketahui bahwasanya marah itu tidak selamanya adalah merupakan kesalahan. Marah pada tempatnya itu adalah kadang-kadang tertuntut, bahkan dianjurkan sekali. Yang disalahkan adalah ketika seorang meluapkan amarah tetapi tidak ada alasan yang dibenarkan, demikian juga berlebihan di dalam meluapkannya, maka ini yang disalahkan. Jadi sekali lagi, ketika seorang marah belum tentu dia adalah berdosa, tetapi yang harus kita lihat adalah apa alasannya orang tersebut marah, kemudian apakah dia meluapkannya sesuai dengan porsinya ataukah tidak. Itu yang harus kita lihat. Demikian juga ketika mungkin kita terpaksa memarahi anak, tetapi tunjukkanlah kasih sayang kita kepada anak kita di waktu yang lain, sehingga anak kita tidak melihat kita sebagai sesosok monster yang begitu menakutkan, begitu menyeramkan.
tapi di waktu yang lain mungkin kita bisa bercanda, kita bisa menebarkan kasih sayang dengan anak kita. Tunjukkan kelembutan kita di waktu yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mungkin ada 2 pertanyaan lagi Ustadz ya sebelum kita tutup perjumpaan kita. Ini ada pertanyaan yang mungkin sering dikeluhkan nih para suami dan juga para istri. Dari hamba Allah yang bertanya, Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mau bertanya bagaimana menghadapi suami atau mungkin juga istri yang tidak sholat dan tidak puasa dan suka Facebookan, dari hamba Allah ini. Masya Allah. Tidak sholat, tidak puasa, sukanya Facebookan. Kerja apa enggak ini? Kalau enggak kerja, waduh ini parah sekali gitu, seperti ini. Ada suami ataupun istri yang tidak melaksanakan perintah Allah yang 5 waktu, kemudian di samping itu masih punya berbagai macam kekurangan yang lainnya. Apa yang harus dilakukan? Maka saya mengingatkan tentang apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai bimbingan bagi para pemuda, bimbingan bagi para pemudi ketika hendak menikah. Untuk memperhatikan apanya? Memperhatikan agamanya. Nabi SAW mengatakan, tungkahul mar'ah li arba. Nabi mengatakan bahwasanya wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Di antaranya adalah lidiniha, karena agamanya. Dan Nabi menganjurkan fadfar lidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang memiliki agama yang bagus agamanya, engkau akan mendapatkan keberuntungan, akan mendapatkan kebaikan. Ini yang terkadang itu lepas daripada pemikiran anak-anak muda di zaman kita sekarang ini. Ketika mencari jodoh yang pas dalam pandangan dia matanya saja, tetapi tidak pernah melihat dari sisi apa agamanya. Syekh Utsaimin, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau sampai mengatakan di dalam sebuah fatwa beliau ketika ditanya tentang masalah hal yang semacam ini, beliau sampai mengatakan terkadang seorang itu tidak punya kecantikan, atau kebalikannya, terkadang seorang tidak punya memiliki ketampanan, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan orang tersebut menjadi orang yang paling cantik pada mata pasangannya, menjadi orang yang paling ganteng pada mata pasangannya. Kenapa? Karena orang tersebut adalah dia menikah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat jelas sekali perkataan beliau. Terkadang Allah Ta'ala menjadikan orang yang rupanya biasa sekali, nggak ada ketampanan, nggak ada kecantikan, tetapi menjadi orang paling istimewa di hadapan pasangannya. Kapan itu terjadi? Ketika dia adalah angkalillah, menikah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, menikah karena Allah, dilandasi karena apa? Mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan dalam beberapa hadis dari Nabi SAW, barang siapa yang dia mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, kemudian tidak memberi juga karena Allah, dan menikah karena Allah, faqad istakmala imanahu, dia telah menyempurnakan keimanannya. Ini yang ingin saya ingatkan, bahwasannya kita tertuntut untuk mempersiapkan pasangan kita. Carilah pasangan yang terbaik, bukan dalam artian yang cantik, karena yang namanya cantik, yang namanya ganteng itu akan hilang suatu saat. Tetapi agama insya Allah itu akan tetap ada dan akan menjadi bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau menghadapi pasangan yang semacam itu, ya, seorang, apalagi kalau pasangan tidak sholat, maka seorang memiliki kebebasan dalam arti mempertahankan. Tetapi kalau pasangan tidak sholat, tentunya ya tidak boleh bersetubuh dengannya. Karena para ulama mengatakan, sebagian ulama dan pendapatnya kuat, bahwasanya orang yang tidak sholat total itu adalah telah keluar dari agama Islam. Maka tidak halal untuk menyetubuhi pasangannya, tidak halal. Jadi kalau seandainya pun mau mempertahankan perumah tangga, adalah dalam rangka mendakwahinya. Kalau seandainya gagal, seorang minta cerai kepada suaminya yang semacam itu, tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya yang sangat bermanfaat buat kita semua, agar kita terpacu ya untuk senantiasa menjadi hamba Allah yang senantiasa memperbaiki diri. Yang terakhir Ustaz, kita bacakan ini datangnya berkenaan dengan mendidik anak. Datangnya dari Mbak Rianti di Kota Yasa yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana
caranya mendidik anak agar menjadi anak-anak itu menjadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua dan juga menurut kepada orang tua. Silakan Ustaz. Terima kasih pertanyaannya, apa yang ditanyakan oleh Mbak Rianti di Kota Yasa. Untuk pertanyaan yang semacam ini mungkin lebih pantasnya diajukan ketika kajian Ustaz Abdullah Zain hafizahullah ta'ala karena pembahasan yang silsilah beliau adalah silsilah mendidik anak kalau tidak salah seperti itu, dan insya Allah pembahasan hal yang semacam ini sudah berulang dan bertahap sedikit demi sedikit yang beliau sampaikan rutin insya Allah pada hari Senin pukul 10 pagi. Ya, mungkin bisa ditanyakan kepada beliau, insya Allah lebih bersesuaian materinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin sebagai penutup perjumpaan kita memberikan nasihat kepada kita dan juga pendengar Radio Insan Ustaz. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada siang hari ini. Allah taala telah membukakan pintu kebaikan pada kita. Beberapa ayat, beberapa hadis telah kita simak bersama. Tinggal pemahaman yang sudah ada, kemudian kita tertuntut untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dengan taufik dan juga hidayahnya, dan juga memberkahi kehidupan kita dengan segala apa yang Allah taala karuniakan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.